Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di perkuliahan Orientalisme. Saudara-saudara, seperti yang dijanjikan sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan masih pada pembahasan tentang motif Orientalisme ya, motif kelahiran. Kalau sebelumnya itu motif politik, maka sekarang kita pakai motif teologis. Nah, tentu saja sangat mungkin di luar sana banyak temuan-temuan penelitian yang lebih eksploratif ya tentang motif ini. Bisa jadi dua motif ini sudah banyak diperdebatkan dan ada motif-motif yang lain ya, dari kelahiran Orientalisme, khususnya Orientalisme klasik. Nah, saudara-saudara, pada motif teologis ini dimaksudkan bahwa kelahiran Orientalisme itu memiliki motivasi atau bahkan misi keagamaan ya. Dalam menjelaskan akar prasangka Barat kepada Islam ya, Cak Nur menyebutkan bahwa tingkat pemahaman keagamaan itu merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terkontaminasinya kajian Orientalisme tentang Islam, hingga mengakibatkan hasil kajiannya yang miring dan tidak objektif ya. Nah, menurut Cak Nur, meskipun agama Islam sendiri sebagaimana dalam Al-Quran mengajarkan tentang eksistensi Islam sebagai kelanjutan dari perkembangan agama Kristen, namun orang Kristen sendiri tidak dapat menerimanya dan tetap memandang Islam sebagai agama yang sama sekali baru dan tampil sebagai tantangan kepada Kristen ya. Ditambahkan pula oleh Cak Nur bahwa orang Kristen Barat mengalami kebingungan di dalam menentukan penilaian ya, apakah Islam itu penyelewengan atau sempalan dari agama Kristen atau sebuah agama baru. Mereka tidak menyadari bahwa Islam merupakan kelanjutan dan perkembangan agama Nabi Isa Al-Masih. Orang-orang Kristen Barat dengan sendirinya menolak kenabian Nabi Muhammad. Karena itu mereka mempertanyakan tentang kesejatian agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya. Kadang-kadang mereka bingung untuk menentukan penilaian apakah Islam itu merupakan jiplakan dari Kristen ya, ataukah benar-benar suatu sistem pandangan hidup yang dihormati. Mereka ingin memperoleh jawaban atas semua pertanyaan ini, tetapi mereka menurut Cak Nur enggan mempelajari dan meneliti fakta tentang Islam ya. Kenapa demikian ya? Menurut Cak Nur itu setidaknya diakibatkan oleh dua hal ya. Pertama, halangan bahasa ya, dan kedua karena sikap mereka yang tertutup, penuh prasangka dan bahkan sikap tidak mau tahu karena takut terpengaruh oleh Islam. Ketidakmengertian yang berakibat pada kebingungan ini itu telah menjurus pada terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara Kristen dengan Muslim. Kecurigaan demi kecurigaan telah mewarnai hubungan Kristen dan Islam ya, dari dahulu hingga sekarang. Nah, diakui atau tidak, orang-orang Kristen Barat masih menyimpan kebingungan itu hingga sekarang. Hal itu pernah diungkapkan oleh R.W. Sothern yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen Barat semakin bingung dengan prasangka yang semakin tebal terhadap Islam karena mereka temukan bahwa Islam merupakan sumber ancaman bahaya yang permanen yang tidak dapat diramalkan dan terukur ya. Dan mereka tidak punya akses untuk mengetahui sumber-sumber penggerak Islam ya. Padahal dalam kenyataannya ya, mereka selalu dihadapkan pada realitas sejarah yang sungguh sangat berlainan ya, dengan apa yang selama ini mereka persepsikan. Mereka melihat Islam dengan prestasi peradaban yang besar, kekayaan arsitekturnya, karya-karya besar ilmuannya, dan kehebatan serta keanggunan tokoh-tokoh legendarisnya ya. Orang-orang Kristen Barat semakin bingung ketika dihadapkan pada realitas bahwa jika Islam merupakan perwakilan dari imajinasi kejahatan dan kepalsuan, mengapa Islam tetap tegak berdiri hingga sekarang ya, dan kehadirannya semakin banyak diterima banyak kalangan? Mengapa justru orang-orang tidak meninggalkannya seperti itu? Ini masih menurut R.W. Sothern.
Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan dilematis yang senantiasa mengiringi kebingungan-kebingungan orang Kristen Barat tentunya. Nah, ketidaktahuan orang-orang Kristen Barat dalam menilai Islam itu berakibat pada lahirnya sikap a priori, curiga, dan rasa kebencian. Indikator dari gejala ini adalah konstruksi pemahaman orientalisme tentang Islam yang menyesatkan. Sebagian besar karya-karya orientalisme masih menuduh Islam sebagai agama palsu, anti Yesus, dan sebagainya. Kebingungan yang disertai keengganan atau bahkan ketidakmampuan untuk benar-benar memahami Islam ini itu mengakibatkan stagnannya pemahaman keislaman orang-orang Barat. Ya. Tetapi pada rentang waktu hari ini saya rasa ini sudah mulai terjadi perubahan ya. Kajian-kajian Islam di Barat semakin digemari, meskipun juga masih juga banyak jurnalis atau penulis-penulis yang menyiratkan kondisi seperti yang disampaikan R.W. Soteran tadi. Nah, orang-orang Kristen Barat selalu berpegang teguh pada khasanah orientalisme serta prasangka-prasangka yang diwariskan secara turun-temurun yang jauh dari kenyataan. Dalam suasana keilmuan dan pemahaman seperti ini, kajian dan pemahaman keislaman yang muncul sudah dapat dipastikan adalah kajian yang tidak bebas dari bias kecurigaan, ketidaktahuan, dan bahkan kebencian tentunya. Di samping kebingungan-kebingungan itu, dapat dipastikan bahwa sifat dan corak pemahaman Barat mengenai Islam yang sebagian besar berurat berakar dalam teologi Kristen itu turut memberi andil bagi berkembangnya sebuah struktur paradigmatis yang dapat mendesak Islam ke posisi pinggiran. Posisi pinggiran dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia ya. Di sisi lain ada dialektika teologis di mana para orientalis kesemuanya merupakan figur-figur non-muslim yang sedikit banyak sinis ataupun tidak menyukai ajaran Islam. Ya, gambarannya cukup gamblang mengenai kondisi seperti ini. Ini pernah diceritakan oleh Mark Woodward dalam pendahuluannya ketika mengeditori buku Jalan Baru Islam. Woodward itu pernah mencontohkan fenomena Raffles dan Leland di samping kolonialis ya, sebagai dua orientalis yang tidak bisa melepaskan dari emosi sinisnya sebagai seorang Kristen ketika mengkaji Islam. Jadi Raffles dan Leland oleh Woodward itu dijadikan contoh kondisi atau kenyataan tentang sifat-sifat dan sepak terjang orientalisme sebagaimana digambarkan tadi itu. Thomas Raffles itu adalah seorang pejabat kolonial dan orientalis Inggris yang memerintah Jawa pada masa peralihan kekuasaan pemerintah Inggris ya. Nah, ini antara 1811 sampai 1816. Menurut Woodward, pemahaman Raffles mengenai Islam itu tampak dipengaruhi terutama oleh polemik-polemik anti-Islam yang berkecamuk pada masanya. Sementara beberapa di antaranya terdengar mengandung kebenaran. Sebagian besar yang dikatakannya sangat diwarnai oleh ketakutan dan ketidakpercayaan seorang Kristen terhadap Islam. Sesuatu yang sangat tipikal mencirikan masanya menurut Woodward seperti itu. Nah, dalam berbagai kesempatan, Raffles tidak dapat menutupi perasaannya yang menyayangkan mengapa orang-orang Jawa dan Melayu itu memeluk agama yang memusuhi agama Kristen Eropa ya. Dan mestinya tidak disauti secara sungguh-sungguh katanya, kata Raffles. Nah, sentimen-sentimen yang bercampur dengan ketidakmengertian seperti ini itu menurut Woodward itu merupakan embrio lahirnya kesalahpahaman kajian Barat atas Islam. Raffles dapat menjadi simbol awal bahwa kesalahpahaman atas Islam itu akan sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi gitu ya kebijakan politik yang akan dijalankan atas negeri-negeri Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, pemahaman Raffles ini mengenai Islam dan perannya dalam budaya Jawa dan budaya-budaya Indonesia berakar kuat dalam polemik Kristen melawan Islam serta didorong oleh motif-motif teologis yang berkembang di Eropa selama berabad-abad.
Polemik-polemik ini telah dimanfaatkan oleh para sarjana Belanda yang lebih dulu dan turut mempengaruhi ideologi serta kebijakan Belanda sepanjang periode kolonial. Sebagai salah satu contoh, misalnya polemik kaum Calvinis melawan lembaga kepausan dan praktek-praktek ibadah agama Katolik, termasuk puasa dan ziarah, mempengaruhi pemahaman orang Protestan tentang Islam di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya. Kaum Calvinis Belanda kemudian menghadapi kesulitan dalam memutuskan pihak mana yang harus lebih mereka musuhi, kaum Muslim atau para pengikut Katolik Roma. Kaum Calvinis Belanda kemudian menganggap agama Islam sebagai agama bid'ah. Ya. Mereka mengasosiasikan bentuk-bentuk praktek keagamaan Islam, ya, misalnya ziarah, pergi haji, dan puasa, itu disamakan dengan kemusyrikan agama Katolik. Polemik-polemik yang didorong oleh motif teologis ini yang telah memburuk-burukkan Islam sebagai agama bid'ah dan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh antikristus, itu dimulai pada abad ke-8 oleh seorang teolog bernama John dari Damaskus, ya. Oleh karenanya orientalisme dan studi-studi bahasa Arab dalam konteks ini banyak didorong oleh 3 alasan, yakni pertama untuk menolak pesan-pesan keagamaan Islam yang pada umumnya disalahpahami, kedua untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dan filosofis yang hanya dapat diakses oleh orang-orang Eropa abad pertengahan lewat studi-studi bahasa Arab, ketiga untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai lingkup bahasa-bahasa Semit yang menurut keyakinan yang berkembang pada saat itu dapat membantu upaya penafsiran atas bahan-bahan tekstual Alkitab. Langkah-langkah seperti ini merupakan suatu kelumrahan, ya, bagi cara kerja orientalisme. Orientalisme memang mempelajari Islam dari dalam, namun tidak semua yang mereka lakukan itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan atau pembentukan pemahaman yang baik tentang Islam. Akan tetapi kadang-kadang justru sebaliknya, untuk menguasai Islam dan umat Islam, ya, baik secara teologis, ya, maupun politis, ya. Sebagai contoh lain dalam konteks motif teologis ini adalah Adrian Rillen yang menegaskan bahwa mempelajari Islam adalah sesuatu yang mutlak dilakukan untuk mengalahkannya. Rillen mengalihkan perhatiannya kepada penolakannya pada Al-Quran karena merasa putus asa melihat kenyataan bahwa lawan debat muslimnya mendasarkan diri mereka kepada kitab suci itu, ya, untuk membenarkan posisi mereka dan tidak masuk ke dalam jenis perdebatan teologis, ya, yang menceritakan Protestantisme abad ke-18. Rillen itu menyebut kaum muslim itu sebagai bodoh dan fanatik. Nah, apa yang disampaikan oleh Rillen ini dinilai oleh Woodward, terlepas dari upayanya yang konon untuk memahami Islam, apa yang dilakukan Rillen ini sesungguhnya didedikasikan sepenuhnya untuk menghancurkan agama itu, agama Islam tentunya. Rillen menggambarkan dirinya sebagai seorang yang setia kepada usaha-usaha menyelamatkan jiwa manusia dan menghancurkan semua musuh agama yang benar. Ini karena efek dari keyakinan Rillen sebagai seorang Kristen, ya. Sembari menyatakan sejak masa ajaran Muhammad meracuni hampir seluruh permukaan bumi dengan segala radang dan penularan yang diakibatkan oleh ajaran itu, cukup banyak orang yang berusaha keras menghentikan kejahatan yang terus membesar dan menyangkal agama yang paling buruk itu kata Rillen. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa yang dipedulikannya hanyalah menjalankan kewajiban ini, bahwa hal ini dan hal-hal lain yang telah menyibukkannya dapat menyumbangkan sesuatu kepada unggulnya kebenaran. Nah, saudara-saudara, argumen Rillen itu kiranya tidak lebih dari argumen seorang Kristen yang sedang dalam kekhawatiran ketika melihat bahwa Islam merupakan agama yang sangat cepat berkembang dan lebih cepat mengisi hati penduduk pribumi. Sehingga bagi Rillen, perkembangan Islam yang dipandang sebagai sebuah bentuk agama yang salah dan palsu itu merupakan wujud dari kekalahan Tuhan bahkan, dan terbenamnya iman evangelis.
fanatisme Rilen ini yang kemudian membawanya pada sebuah kondisi psikologis di mana Rilen menganggap dirinya sebagai seorang penyelamat agama Tuhan dan iman evangelis. Dari fenomena Rilen ini kita bisa melihat bahwa faktor-faktor teologis itu memang menjadi pendorong bagi kelahiran orientalisme. Respon penilaian dan emosi fanatisme Rilen sebagiannya akan menjadi sebuah wacana yang akan mewujud sebagai sebuah paradigma. Fondasi-fondasi pengetahuan tentang keislaman dunia barat yang sering keliru itu sebenarnya berasal dari fenomena-fenomena seperti itu. Jadi ketika seorang pengamat, penulis, peneliti ya, itu involve, tidak bisa melepaskan dirinya dari keyakinannya, maka itu akan membatasinya untuk memberikan penilaian dan gambaran yang objektif tentang sasaran atau objek yang ditelitinya. Ya, ini dalam konteks pernyataan dan penilaian Woodward terhadap Raffles dan Rilen. Ya, pemahaman mereka terhadap Islam ketika mulai bersentuhan sungguh bukanlah pemahaman biasa yang akan hilang begitu saja sebagai debu yang bagaikan debu yang dihembus angin. Ya. Pemahaman mereka yang salah sebagai dampak adanya bias teologis ini akan menjadi wacana dan paradigma yang esensial. Esensialitas itu tampak sekali kalau kita menyaksikan wacana-wacana yang dikembangkan oleh orientalisme dari dahulu hingga sekarang ya. Nanti akan diperjelas pada pembahasan tentang orientalis, beberapa orientalis yang akan kita sampaikan pada materi perkuliahan ini ya. Saudara-saudara, politik dan teologi itu merupakan dua aspek yang turut menyebabkan lahirnya orientalisme. Hubungan antara politik, teologi, dan orientalisme merupakan hubungan take and give dan juga kausalitas. Politik dan teologi menjadi sebab kelahiran orientalisme. Sementara itu, konstruksi pengetahuan orientalisme dapat diperbantukan bagi kesuksesan tujuan-tujuan politik imperialisme atau kolonialisme barat. Akan kita lihat nantinya sejauh mana hal-hal seperti ini akan turut memainkan peran penting dalam membedakan orientalisme dan post-orientalisme. Jadi nanti ada istilah post-orientalisme. Post-orientalisme itu adalah pengkaji-pengkaji Islam dari Barat ya, yang memiliki style, karakter, kecenderungan yang berbeda dengan orientalisme klasik ya, di dalam mengkaji Islam. Islam dan kemasyarakatan kiranya merupakan salah satu objek kajian orientalisme dan post-orientalisme tentunya. Nah, saudara-saudara, nanti pada materi perkuliahan ini akan kita sampaikan, akan kita bahas tipologi atau karakter berpikir beberapa tokoh orientalis ya. Nanti ada Snok Hongrons, ada H.R. Gibb, ada William Montgomery Watts, Joseph Scott, ya, William Chittick, dan banyak sekali yang lainnya. Mudah-mudahan kita nanti akan sampai pada pembahasan tentang itu. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang sering saya sampaikan, silakan nanti Anda bisa mengeksplorasi sendiri ya. Anda cari jurnal dan buku tentang tema atau pembahasan yang mirip dengan apa yang disampaikan kali ini. Anda cari jurnal dan buku agar pemahaman Anda menjadi lebih sempurna, dan nanti akan kita bahas secara offline tanggapan dan pertanyaan yang sudah Anda siapkan terkait materi yang disampaikan. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.